Masih ingat Basuki Cahayapurnama atau Ahok ketika menjadi gubernur DKI Jakarta tahun 2014 pernah berkata bahwa saya bangga jadi kafir, yang penting tidak korupsi. Mengapa dia bangga? Karena sebagai orang Kristen, dia lebih tahu apa arti kafir daripada orang yang mengata-ngatai dia kafir. Jadi apa artinya kafir dilihat dari sudut pandang Alkitab. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, mohon Anda untuk menekan tombol subscribe dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Anda kafir jika Anda bukan orang Yahudi. Itulah yang disampaikan Alkitab tentang kafir kepada kita. Kata kafir pertama kali diperkenalkan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Bileam, seperti yang terdapat di dalam Bilangan 23 ayat 9 yang berbunyi, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Jadi kata kafir itu adalah sebutan untuk bangsa bukan Israel atau non-Yahudi. Di luar Israel itu adalah bangsa-bangsa kafir. Jadi kata kafir itu adalah kata orang Yahudi untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi jika Anda bukan orang Yahudi dan berkata kafir kepada orang lain, ya Anda itu orang yang sangat memalukan, karena Anda tidak tahu apa yang Anda katakan. Kata kafir pertama kali ditulis oleh Alkitab dalam bahasa Ibrani 1440 tahun sebelum Masehi, atau kalau sekarang sekitar 3400 tahun yang lalu. Pada masa itu agama-agama belum lahir. Kristen, Islam, Hindu, Buddha belum ada pada waktu itu. Tapi kata kafir sudah terkenal dalam kalangan umat Israel pada waktu itu. Jadi jika Anda bukan orang Yahudi, tapi Anda berkata kafir kepada saya misalnya, maka orang Yahudi akan menertawakan Anda. Kata kafir pertama kali diperkenalkan oleh Alkitab dalam bahasa Ibrani yang disebut goyim. Goyim itu sendiri berarti orang-orang yang menyembah berhala. Orang Yahudi tidak menyembah berhala. Mereka menyembah Tuhan, yaitu Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah yang membedakan kafir dan bukan kafir. Jadi kafir di sini tidak ada hubungan dengan agama, tapi berhubungan dengan kebangsaan. Makanya sudah dijelaskan di atas, selain Yahudi itu adalah kafir. Pertanyaannya, mengapa bangsa-bangsa lain disebut kafir sementara Israel tidak? Ini alasannya. Pertama, Israel adalah umat kepunyaan Allah. Dalam Yesaya 43 ayat 1 berkata, tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menembus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kedua, Israel disebut sebagai anaknya Tuhan. Dalam Keluaran 4 ayat 22 berkata, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Ketiga, Israel adalah bangsa yang dijaga oleh Tuhan. Mazmur 121 ayat 4 berkata, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Keempat, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Di dalam Keluaran 19 ayat 6 berkata, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus.
Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dan kelima, Israel adalah biji mata Allah. Dalam Sakaria 2 ayat 8 berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Itu tadi adalah ayat-ayat khusus spesial kepada bangsa Israel, bukan bangsa lain. Makanya dikatakan tadi, di luar Israel itu adalah kafir. Jadi kalau tidak ada darah Yahudi, Anda adalah kafir. Dan Anda tidak bisa berkata kafir kepada orang kafir. Itu sama dengan maling teriak maling, kafir teriak kafir. Tapi sudahlah, mari kita bahas tentang kebanggaan menjadi kafir. Kebanggaan pertama adalah kafir juga ternyata dikasihi oleh Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menjelaskan ternyata bukan hanya orang Israel yang dikasihi oleh Tuhan, tapi seluruh dunia, seluruh bangsa, seluruh suku, seluruh bahasa, termasuk Anda dan saya. Artinya Allah mengasihi juga orang-orang kafir, asalkan kita percaya kepada Yesus. Maka benarlah kata firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kedua, kita berhak menerima berkat Abraham. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-29 berkata, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ketiga, kita diberikan hidup kekal oleh Tuhan. Dalam Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ilustrasinya kira-kira begini. Ada orang Farisi yang selalu merasa benar berdoa begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan juga seperti pemungut cukai ini, dan seterusnya. Sementara yang satu dengan rendah hati berdoa begini, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kata Yesus, orang berdosa itulah yang dibenarkan Allah. Karena siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jangan kaget, ternyata doa orang kafir yang didengar oleh Tuhan, sedangkan doa orang yang merasa benar tidak diindahkan Tuhan. Itulah 3 keuntungan menjadi kafir, yaitu pertama, kita dikasihi dan diampuni oleh Tuhan. Kedua, kita diberkati oleh Tuhan. Dan ketiga, kita diberikan hidup yang kekal oleh Tuhan. Kita memang kafir, tapi kafir yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Makanya dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jangan kaget, surga dipenuhi oleh orang-orang kafir yang sudah ditebus, disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Jadi kafir itu bukan lagi sesuatu yang aib bagi kita, karena kafir artinya kagum akan firman-Nya.